Nama Nadia Pilot, NIM 1814201026. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 7, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat demi memenuhi persyaratan UTS dengan mata kuliah keperawatan kritis. Pada saat ini saya akan membahas tentang infragmiokardium. Patofisiologi dari infragmiokardium ini, infragmiokardium mengacu pada proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang. Penyebab penurunan suplai darah mungkin akibat penyempitan kritis arteri koroner karena aterosklerosis atau penyempatan total arteri oleh emboli atau trombus. Penurunan aliran darah koroner juga bisa diakibatkan oleh shock atau pendarahan. Pada setiap kasus infragmiokardium selalu terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Farmakologi dari infragmiokardium. Yang pertama, terapi awal, di mana tata laksanaan awal IMA mengikuti alur tata laksanaan akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Penanganan didahului pemeriksaan awal dan anamnesis yang mengarahkan kepada angina pectoralis tipikal. Yang selanjutnya aspirin. Bila kecurigaan adanya infra kuat, maka pasien perlu segera mendapatkan tablet kuat aspirin 160 sampai 325 mg per oral sebagai agen antitrombotik. Selanjutnya oksigen. Suplementasi oksigen juga perlu diberikan pada pasien dengan saturasi oksigen lebih dari 94%, yaitu sebanyak 4 liter per menit. Terus di sini juga ada nitrogliserin dan morfin. Kita masuk pada terapi diet untuk penderita infragmiokardium. Yang pertama, batasi lemak dan kolesterol tidak sehat. Yang kedua, pilih sumber protein rendah lemak. Yang ketiga, banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang keempat, konsumsi biji-bijian. Kita masuk pada asuhan keperawatan. Di asuhan keperawatan di sini, yang pertama pada pengkajian ada identitas, keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, ada riwayat kesehatan keluarga, pemeriksaan fisik, dan ada analisa data serta diagnosa keperawatan. Dari infragmiokardium ini, diagnosa keperawatan yang saya angkat, yang pertama, resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis. Kita akan bahas intervensi dari diagnosa yang pertama, yaitu resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Intervensi sesuai dengan buku SDKI dan SLEKI, yang mana intervensi utama perawatan jantung, observasi, monitor tekanan darah, monitor status oksigen, monitor keluhan nyeri dada, pemeriksaan tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah, periksa tekanan darah dan frekuensi sebelum pemberian obat. Terapeutik, posisikan pasien semipoler atau poler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Fasilitasi pasien dengan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat. Edukasi, anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi, anjurkan berhenti merokok, kolaborasi pemberian anti-arritmia jika perlu, terus rujuk ke program rehabilitasi jantung. Implementasi dari diagnosa yang pertama yaitu monitor tekanan darah, monitor status oksigen, monitor keluhan nyeri dada, monitor tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah, monitor tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat, monitor pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat, monitor pemberian anti-arritmia, terus mengonfirmasikan rujukan ke program rehabilitasi jantung. Diagnosa yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis. Di sini intervensi utama manajemen nyeri, di mana observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri.
fasilitasi istirahat dan tidur, edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Implementasi dari diagnosa yang kedua ini, monitor skala nyeri, monitor respon nyeri nonverbal, monitor pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor efek samping penggunaan analgetik, monitor teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, monitor istirahat dan tidur, monitor strategi meredakan nyeri, monitor untuk pemberian analgetik. Evaluasi. Di evaluasi ini terdapat SOAP. Di S-nya itu data subjektif di mana keluhan pasien saat ini yang didapatkan dari anamnesa. Yang O, data objektif adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini. A, penilaian keadaan adalah berisi diagnosis kerja dari diagnosis diferensial atau problem pasien yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subjektif dan objektif. B, rencana asuhan adalah berisi rencana untuk menegakkan diagnosis. Di sini ada pembahasan tentang aspek biologis. Aspek biologis atau fisiologis di mana kebutuhan fisiologis merupakan hal yang perlu atau penting untuk bertahan hidup. Aspek psikologis di mana ada rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, harga diri, aktualisasi diri. Aspek sosial. Aspek sosial, lingkungan sosial merupakan tempat di mana setiap orang dapat berinteraksi dengan orang lain. Aspek spiritual, kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, mencintai, menjalani hubungan penuh rasa percaya pada Tuhan. Kita masuk pada pencegahan. Di sini ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan pencegahan sejati yang mendahului suatu penyakit dan diterapkan pada individu yang sehat secara fisik dan emosional. Pencegahan sekunder berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan berisiko mengalami komplikasi atau kondisi yang memburuk. Pencegahan tersier terjadi jika kecacatan telah permanen dan tidak dapat dipulihkan. Kita masuk pada peran perawat. Peran perawat di sini ada pemberian asuhan keperawatan, perlindungan dan advokat klien, manajer kasus, rehabilitator, komunikator, kolaborator, edukasi, dan pembaharu. Fungsi perawat. Fungsi perawat di sini ada fungsi independen, di mana fungsi independen itu perawat adalah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Terus fungsi dependen, perawat adalah segala tindakan yang dilakukan oleh perawat atas delegasi dari perawat spesialis, dokter, ahli gizi, radiologis, atau bagian lain. Fungsi interdependen. Fungsi interdependen ini perawat adalah fungsi yang dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara satu dengan yang lain. Manajemen keperawatan. Manajemen keperawatan merupakan suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelolaan keperawatan untuk merencanakan penggerakan serta mengawasi sumber-sumber yang ada baik sumber daya maupun dana sehingga dapat memberikan suatu pelayanan keperawatan yang efektif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Itulah video dari pembahasan inframyokardium. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya terima kasih. Halo guys, buat Ngoni yang suka mau kuliah di seputaran Manado, masih bingung mau kuliah di mana, kita sarankan mencoba masuk UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Khususnya Fakultas Keperawatan, orang di UNPI itu terakreditasi B, dan tentunya semua dosen yang ada di sana selalu memberikan yang terbaik for DP mahasiswa. Nggak usah lama-lama, orang tunggu di UNPI. Yuk, jadi bagian dari keluarga Universitas Pembangunan Indonesia Manado.